Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang algoritma asosiasi ya. Jadi kemarin kan sudah cluster, klasifikasi, estimasi forecasting sudah, terus sekarang yang terakhir adalah asosiasi. Jadi kalau kita kemarin membahas tentang klasifikasi, estimasi, dan forecasting, itu yang 3 itu memang memiliki kesamaan ya, sama-sama, eee, menggunakan, atribut target ya. Ada atribut yang sifatnya ID, ada yang sifatnya sebagai atribut prediktor, dan ada juga sebagai atribut target, atribut label atau atribut kelas. Yang di mana nanti di akhir itu kita akan memetakan suatu data ya, pada dataset gitu ya. Suatu data itu nanti kira-kira dia, cocoknya masuk pada kelas atau target yang mana. Nah, kalau klasifikasi itu biasanya si target itu dia memiliki tipe datanya berupa tipe data nominal atau kategori. Jadi nanti dia pasti akhirnya akan terdiri dari kategori-kategori. Bisa 2 kategori, bisa lebih dari 2 kategori. Eee, Contohnya seperti, klasifikasi untuk, lulus tepat waktu atau tidak, kredit macet atau tidak, terus kan, seperti, apalagi ya, kemarin itu klasifikasi itu, eee, termasuk pada contohnya barang yang mudah cepat keluar, kurang pas moving atau tidak pas moving. Itu kan jadi biasanya kalau yang klasifikasi nanti targetnya pasti berupa suatu, eee, polinominal lah ya teman-teman, bisa juga binominal, yang pasti dia biasanya berupa kategori ya, berupa tipe data yang sifatnya diskrit gitu ya. Nah, sedangkan kalau si estimasi dengan si forecasting, itu perbedaannya si data targetnya itu biasanya berupa angka. Jadi kalau klasifikasi bertanya, apakah gitu kan ya, sesuatu itu akan memiliki termasuk pada kategori satu atau 2. Nah itu ada pertanyaan klasifikasi. Tapi kalau pada estimasi dan forecasting, pertanyaan yang ada, apakah, data kita itu berapa gitu ya, bukan apakah lagi, tapi berapa gitu ya. Karena nanti keluarannya adalah berupa angka. Kalau di estimasi tidak ada, pengaruh dari time series. Nah, kalau di forecasting, time series atau, atribut yang menyimpan riwayat waktu itu memiliki memiliki pengaruh terhadap target yang akan keluar. Nah, si 3 rule itu ya, si 3 kegiatan data mining, klasifikasi, estimasi, dan forecasting, itu biasanya modelnya diimplementasikan pada suatu sistem prediksi. Nah, jadi di mana nanti kita bisa memberikan suatu Eee, jawaban atau suatu ramalan terhadap data yang baru yang mungkin nanti jawabannya itu sebenarnya akan keluar di beberapa waktu kemudian. Ya, saya sering sekali memberikan gambaran sama teman-teman. Contohnya, pada saat saya punya dataset, data akademik mahasiswa di STT Garut, dari angkatan pertama sampai angkatan yang lulus kemarin, tahun 2020. Nah, di sana saya bisa bikin proses klasifikasi. Contohnya saya akan membuat klasifikasi mahasiswa yang lulus tepat waktu dan mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu berdasarkan, nilai, contohnya IPK dan identitas dia, contohnya teh IPK-nya dari 1 sampai 4, identitas mahasiswa tersebut mulai dari, jenis kelamin, terus status, tempat tinggal. Nah, terus juga mungkin, apakah dia sudah bekerja atau tidak. Nah, itu nanti klasifikasinya akan keluar, jawaban berupa apakah dia lulus tepat waktu atau lulus terlambat. Nah, nanti model klasifikasinya, itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan suatu prediksi. Contohnya, nanti saya bisa memprediksi dengan adanya klasifikasi, apakah Bagja itu akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, sedangkan kalau nanti sistem prediksi yang ingin kita buat itu tidak bukan hanya sekedar menjawab apakah gitu ya Bagja lulus tepat waktu atau tidak, tapi juga menjawab berapakah IPK, eee, Bagja jika nanti di STT. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapa, berarti kan keluarannya nanti harus berupa angka. Nah, di sana kita bisa bikin satu sistem prediksi, berdasarkan yang namanya
model estimasi. Jadi kalau pertanyaannya berupa apakah lulus tepat waktu atau tidak, itu adalah contoh kasus klasifikasi. Tapi kalau pertanyaannya berapakah IPK nanti jika ibaratnya Hasbi lulus dari STT Garut gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya berapa, maka kan luarannya nanti akan berupa angka jawabannya. Nah, kalau yang kayak gitu, maka sistem prediksi kita akan menggunakan model estimasi. Nah, kenapa tidak menggunakan model forecasting? Karena di sana time series-nya itu tidak mempengaruhi gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi dari impact yang akan teman-teman dapatkan. Beda kalau yang ibaratnya suatu kejadian atau suatu data yang terjadi itu dipengaruhi oleh waktu. Ya, jadi angkanya tersebut itu akan berbeda jika waktunya tanggal sekian atau jam sekian gitu. Jadi ada suatu atribut yang menyimpan riwayat waktu yang dimana waktu ini dia sangat mempengaruhi pada si target yang akan kita keluarkan. Nah, kalau ada yang seperti itu ya, time series gitu ya, ada penyimpanan datanya berdasarkan riwayat waktunya gitu ya. Nah, itu berarti nanti kita akan melakukan forecast. Karena biasanya datanya bersifat fluktuatif, naik turunnya cepat, terus sehingga kita harus menyimpan data tersebut dalam urutan waktu tertentu, apakah per minggu, per hari, ataukah per detik, mungkin juga atau per 15 menit sekali. Nah, sehingga kalau yang datasetnya itu disimpan dalam bentuk time series gitu ya, datanya itu harus disimpan dalam bentuk time series. Nah, itu berarti kita akan melakukan kegiatan forecast. Nah, forecasting ya, karena dataset kita itu sangat dipengaruhi oleh waktu yang dimana dia menyimpan data tersebut. Kayak kita meramalkan harga saham, meramalkan cuaca, ya itu pasti dia akan menggunakan time series. Meramalkan harga bahan pokok gitu kan ya, itu juga bisa menggunakan forecast, karena biasanya kenaikan dan penurunan harga sembako itu, nah itu kan punya waktu-waktu tertentu di mana dia bisa naik dan di mana dia bisa turun. Nah, yang seperti itu berarti kita tidak melakukan estimasi, tapi di sanalah kita melakukan forecast. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah asosiasi. Kalau kemarin kita bisa memanfaatkan model-modelnya itu untuk melakukan prediksi, memberikan suatu ramalan terhadap keadaan yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, kalau sekarang di asosiasi itu kita akan menganalisis. Nah, jadi asosiasi itu hampir mirip dengan si clustering. Jadi kita melakukan suatu analisis untuk mengenali keadaan yang sudah terjadi. Yang mungkin nah, informasinya atau pengetahuan dari analisis kita ini bisa berguna di kemudian hari. Nah, jadi asosiasi itu seperti yang kita bisa artikan ya secara sederhana. Di sini kan asosiasi itu berarti ada suatu keterhubungan. Nah, keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi di sini kalau kemarin kita itu menganggap atribut-atribut itu sebagai prediktor gitu ya, sebagai suatu hal yang akan memetakan pada kelas atau pada target, sekarang di sini kita akan melihat hubungan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Di mana tidak ada lagi yang disebut dengan label, tidak ada yang disebut dengan target. Di sini semuanya sama. Dia berupa berupa punya kedudukan yang sama gitu ya, berupa suatu atribut atau beberapa atribut. Nah, yang nanti akan kita lihat itu hubungan dari atribut yang satu dengan atribut yang lain. Apakah atribut itu nanti punya hubungan yang kuat ataupun tidak memiliki hubungan yang kuat. Nah, di sanalah nanti kita akan muncul yang namanya asosiasi keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, nanti manfaatnya bisa banyak, bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan bisnis, tergantung di mana bidang yang kita lakukan. Nah, ini ya, jadi kalau yang kemarin estimasi, forecasting, itu teman-teman di sini dia sama-sama ada data target ya, tiga-tiganya. Terus nanti biasanya yang tiga ini, itu modelnya biasanya akan kita manfaatkan dalam membangun sistem prediksi. Jadi kalau teman-teman tertarik bikin suatu sistem prediksi, nah teman-teman bisa pelajari estimasi, forecasting, ataupun bisa mempelajari klasifikasi. Karena yang model yang tiga inilah yang biasanya dimanfaatkan untuk membangun sebuah sistem prediksi. Nah, di sistem prediksi ini biasanya harus memiliki tingkat akurasi yang baik ya, atau memiliki tingkat error yang kecil. Nah, sedangkan kalau yang ini biasanya kita buat dia dalam bentuk analisis. Nah, salah satunya adalah
asosiasi, di mana kita akan melihat, menganalisis hubungan antar atribut. Jadi di sini tidak ada lagi yang disebut dengan atribut target. Semuanya atribut punya kedudukan yang sama, cuman di sini yang akan kita lihat apakah satu atribut dengan atribut yang lain itu memiliki keterhubungan atau tidak. Apakah selalu bermunculan bersamaan atau tidak. Tuh. Oke, ini kita lewat dulu ya. Nah, di si asosiasi ini pasti kita akan berbicara tentang yang namanya frequent pattern atau pola yang sering muncul, pola frekuensi gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan melihat suatu item dan kumpulan itemnya yang dimana nanti apakah dia itu sering muncul atau tidak dalam sebuah data. Nah, kalau dia sering muncul, biasanya dia akan membuat sebuah pola. Dan pola inilah yang nanti bisa kita manfaatkan dalam sebuah proses bisnis, teman-teman. Contoh yang paling populer, market based analysis. Nah, jadi di mana biasanya kalau di market based analysis ini yang paling banyak nih orang-orang melakukan penelitian asosiasi itu pasti untuk menganalisis keranjang belanja gitu kan, keranjang belanja sebuah pelanggan, baik itu di toko, di pasar ataupun di minimarket. Kenapa? Bayangkan aja ya teman-teman, sekarang teman-teman datang ke sebuah minimarket. Dari jam pagi mereka buka sampai jam malam mereka tutup atau apalagi yang 24 jam, itu pasti akan terjadi banyak sekali transaksi dalam satu hari. Nah, transaksi-transaksi itu kan biasanya disimpan di dalam hard disk gitu ya, dalam database-nya. Paling keluar adalah mungkin laporan jual beli, berapa barang yang keluar, berapa barang yang harus masuk, terus berapa uang yang diterima, berapa keuntungan atau kerugian dari toko tersebut. Tapi di dalam kumpulan data tersebut sebenarnya banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan. Kita bisa mengetahui sebenarnya orang itu suka belanja apa sih di kita. Barang favorit kita itu apa sih? Nah, barang yang kita jual itu yang difavoritkan, barang yang dijual oleh toko tersebut yang difavoritkan oleh si pelanggannya itu apa. Terus biasanya kalau seorang pelanggan membeli barang A, apakah dia juga memberi barang yang lain? Apakah pasangan barang tersebut? Nah, kalau kita di sana, di dalam market based analysis, biasanya larinya ke sana. Contohnya, kita akan keluar nih barang baru nih, kalau dalam ini nih, dalam pemasaran gitu ya, marketing. Kalau kita mau ngeluarin barang baru. Terus bagaimana caranya kita menawarkan barang baru ini? Nah, barang baru kita ini punya karakteristik yang seperti apa? Nah, terus nanti kita bisa melihat orang-orang itu suka barang yang bagaimana sih yang hampir sama dengan barang kita. Apakah ada keterkaitan nggak antara atribut barang kita dengan atribut barang tersebut? Ada karakteristik yang sama nggak? Kalau ada karakteristik yang sama, sering muncul gitu ya. Namun bisa kita memanfaatkan ya, karakteristik yang sama tersebut, asosiasi tersebut untuk menawarkan barang ini sebagai ganti pada barang tersebut. Ya, jadi nanti kita bisa melihat gitu kan, contoh saya mau jualan suatu barang gitu kan ya. Terus kalau kita asal jualan, kan kita nggak mungkin tiap orang dicobain satu-satu. Kita bisa membuat suatu cara yang lebih sederhana tapi bisa efektif lah ibaratnya kayak gitu. Nah, kita bisa melihat dulu nih, kita punya riwayat riwayat transaksi. Orang itu membeli A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan. Biasanya dia beli barang apa dengan barang apa. Contoh saya mau jualan makanan cemilan ibaratnya kayak gitu. Terus kita lihat nih, biasanya orang-orang yang membeli barang cemilan itu suka beli barang apa sih gitu kan. Nanti bisa kita tawarkan. Oh, contohnya setiap orang yang membeli kopi pasti dia beli cemilannya atau setiap orang yang beli minuman gitu kan, minuman dingin gitu kan pasti beli cemilannya ibaratnya kayak gitu. Nanti kita bisa lihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, nah cemilan mana sih yang punya karakter sama dengan cemilan kita gitu kan. Terus dia biasanya beli barang apa. Nah, nanti kalau kita sebagai pemilik toko, kita bisa buat nih, posisi barang baru kita ini, kita disimpan bersamaan dengan barang yang sering dibeli orang-orang. Contohnya, setiap orang beli kopi pasti beli cemilan, setiap orang beli minuman pasti beli cemilan, ibaratnya kayak gitu. Nah, nanti kita simpan rak kopi di sebelah sini, rak cemilan kita yang baru ini di sebelah sini. Mungkin aja orang pada saat beli kopi, oh iya, saya pasti beli cemilan. Ya, siapa tahu dia ambil cemilan kita gitu, agar pembeliannya bisa meningkat seperti itu. Nah, jadi orang-orang biasanya menggunakan si asosiasi ini
banyak sekali dimanfaatkan dalam proses bisnis di bidang pemasaran ataupun di bidang, apa ya, forecasting gitu ya, jual beli kayak gitu, agar bisa mendongkrak pembelian barang gitu, bersamaan dengan barang yang lain. Tapi kita harus cari tahu dulu, jangan dibuat asal-asalan, gitu kan. Karena di sini kan konsepnya data mining itu kan kita akan menggali pola, informasi dari pola gitu, menggali suatu pengetahuan dari data yang sudah tertumpuk banyak. Artinya data ini sudah sering terjadi, sudah bertahun-tahun menjadi suatu pola kebiasaan orang tersebut, orang-orang di daerah itu ibaratnya, sehingga nanti kita bisa dengan enak membuat satu, strategi penjualan. Ya kayak tadi aja, kita punya contoh saya, di rumah saya punya toko kelontong gitu kan. Nanti saya bisa sebenarnya dari data transaksi tiap hari, saya bisa lihat orang itu sering beli apa dengan barang apa. Nah, nanti kalau ingin memajukan satu barang agar banyak dibeli oleh orang lain, ya gampang saja, kita cari tahu aja jenis barang yang jarang keluar ini, biasanya keluarnya dengan barang apa. Walaupun dia jarang keluar, tapi pasti minimalnya ada satu, dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, dalam dataset yang banyak tersebut, pasti dia akan punya satu pola. Nah, biasanya kebanyakan keluarnya dengan barang, contohnya dengan saya jualan telur gitu kan, terus, gram saya itu keluar. Nah, ternyata kalau orang beli telur, beli terigu, pasti dia beli garam. Ya udah, saya simpan aja bersamaan si garam, telur, dan terigu. Biar apa? Biar orang itu nanti gampang, "Oh iya, kalau beli telur, beli garam pasti beli terigu pasti beli garam." Nah, sehingga nanti garam saya ini bisa didorong penjualannya karena orang lebih mudah pengambilannya, lebih cepat gitu. Nah, jadi si market base ini, teman-teman, itu biasanya digunakan seperti itu. Jadi nanti dari analisis ini bisa kita buat desain, tampilan display gitu kan di toko atau desain katalog gitu kan. Kalau untuk kampanye penjualan juga bisa kayak tadi. Ya kayak teman-teman aja, beli suatu barang online, pasti nanti, direkomend untuk Anda. Nah, bagaimana orang itu bisa melakukan rekomendasi? Biasanya dia sudah punya polanya. Orang yang beli barang A, pasti diikuti dengan barang B dan C. Makanya nanti setiap orang yang atau kita pada saat kita beli barang A, pasti kita akan direkomendasikan juga untuk membeli barang B dan C. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penggunaan asosiasi. Atau di website, kalau sekiranya kita ingin bisa punya satu website yang disukai oleh orang gitu kan, nah nanti bisa kita dapatkan, orang itu biasanya ngeklik, website apa dengan website apa gitu. Nanti kita bisa melihat, oh website kita nanti harus disamakan dengan karakteristik website-nya seperti apa. Contoh aja kayak gini, saya dulu pernah membahas di pertemuan pertama tentang penggunaan Spotify, teman-teman ya. Saya dulu pernah bahas itu. Sebenarnya data orang melakukan, mendengarkan musik di Spotify itu kalau mau diperjualbelikan sebagai sebuah, modal untuk strategi bisnis itu sebenarnya bisa kan. Nah, kita aja tiap tahun pasti mendapatkan informasi tentang, musik apa sih yang sering kita dengarkan. Nah, pada saat, eee Spotify ini, dia punya data, yang kita cukup banyak orang-orang satu dunia dengerin musik, dia punya datanya. Nah, terus dia bisa bikin kan analisis, orang yang dengerin lagunya, contohnya, apa, yang sering dengerin lagu K-pop itu biasanya dia suka mendengarkan lagu Indonesia genrenya apa. Nah, jadi di situ dilihat, kalau orang yang suka dengerin K-pop, terus dia juga mendengarkan lagu Indonesia, pop Indonesia gitu ya, lagu-lagu dari daerah Indonesia, itu biasanya dia genre di Indonesianya genrenya apa. Nah, itu sebenarnya nanti dia bisa jual untuk produsen-produsen musik di Indonesia. Nih, Indonesia itu banyak yang dengerin K-pop nih. Terus dia orang-orang itu, sekian puluh persen, contohnya 70% orang di Indonesia yang dengerin K-pop, pasti dia akan mendengarkan lagu Indonesia dengan genre dangdut. Oh, berarti nanti produsen, musik Indonesia kalau mengeluarin lagu biar bisa booming gitu di antara K-popers yang ada di Indonesia, oh lagunya berarti lagu dangdut. Atau mungkin juga orang yang suka dengerin lagunya Indonesia, contohnya, lagunya Melly Goeslaw gitu ya, itu biasanya dia suka mendengarkan lagu genre apa lagi. Nah, itu nanti bisa kita rekomendasikan. Pada saat nanti saya, mendengarkan playlist musiknya Melly Goeslaw, nanti di bawah rekomendasi untuk Anda. Direkomendasikan, oh ternyata orang-orang yang suka dengerin lagu Melly Goeslaw, suka juga dengerin lagu, contohnya, Yovie Widianto. Nah, nanti direkomendasikan di bawah. Nah, dengan seperti itu bisa membuat kemudahan untuk pelanggan, juga bisa juga kita manfaatkan untuk proses bisnis. Jadi
asosiasi-asosiasi seperti itu banyak sekali dimanfaatkan dalam proses bisnis, ya, agar mempermudah kalau dari sisi pelanggan ya mempermudah dia dalam akses, dalam mengambil, dalam berbelanja. Nah, dari sisi, seorang perusahaan gitu ya, sebuah perusahaan, yaitu di mana dia bisa membangun suatu strategi pemasaran agar produk dia itu bisa maju, bisa diterima oleh masyarakat. Di mana dia bisa mengkaitkan gitu kan, barang yang dia jual dengan barang lain yang sudah terlebih dahulu populer, sehingga bisa, dimanfaatkan agar bisa lebih mudah lebih cepat gitu ya, diterima oleh pasarnya. Di dalam frequent pattern, ya, dalam analisis pattern ini teman-teman, kita akan mendengar istilah yang namanya item set. Jadi item set ini dia berupa satu item ataupun beberapa item yang dipasangkan. Sering contohnya saya jualan 3 barang gitu kan, berarti saya punya 3 item, terus juga saya punya kalau dijadikan item set berarti 3 item ditambah 2 pasang item, masing-masing ditambah 3 pasang item. Jadi item set itu bisa satu item, bisa 2 item, bisa 3 item yang kita pasang-pasangkan, yang kita ambil dari sebuah kumpulan. Nah, kalau K item set X itu berarti berapa sih ukurannya. Nanti bisa kita cari satu item set, berarti hanya satu item dalam satu setnya. Kalau 2 item set berarti dalam satu setnya ada 2 item. Kalau 3 item set berarti dalam setnya, dalam satu pasangannya ada 3 item. Nah, itu nanti kita itu bisa mencari sebanyak item yang kita inginkan. Nah, gitu nanti dalam proses asosiasi ini. Berapa sih contohnya? Kalau saya punya barang banyak di toko, contohnya saya pengen cari 5 gitu ya, 5 item set. Berarti 5 item set ini dalam satu setnya itu nanti terdapat 5 barang gitu kan. Nah, dalam kita nanti memilih gitu kan, memilih eee, rules gitu ya, memilih polanya tersebut, ada satu kategori yang bisa kita membantunya. Yang namanya sering itu kan, itu sering itu berapa sih yang disebut sering gitu kan ya. Nah, di sana frekuensinya, si seringnya tersebut, itu nanti kita buatkan dia dalam ukuran support. Ya, jadi berapa seringnya dia muncul, sehingga nanti dia bisa kita pilih sebagai satu item set gitu ya, dalam suatu pola, itu akan kita gunakan satu kriteria namanya support. Atau support count gitu ya. Kalau support count itu berarti jumlah kemunculan frekuensinya. Nah, nanti di sana kita akan membuat suatu minimal support yang kita tentukan pada saat kita akan mencari sebuah asosiasi dari sebuah dataset. Kenapa? Karena si support inilah yang menjadi suatu kriteria utama. Nah, yang dikatakan dengan frekuensi itu berapa sering sih? Nah, berarti tergantung dari data kita. Semakin banyak data kita, maka kita bisa menentukan minimal support yang tinggi, contohnya di atas 50% atau sampai 80%. Tapi kalau data set kita sedikit, ya berarti kita harus melihat juga si minimal support-nya ini harus kita turunkan. Kenapa? Karena kalau minimal support-nya terlalu tinggi, data set kita sedikit, ya mungkin aja nanti tidak muncul si frekuensi itemnya gitu ya, atau si item set-nya ini. Nah, nanti di sini suatu item set itu akan dikatakan frekuens atau sering muncul itu jika si supportnya itu dia lebih dari gitu ya atau tidak kurang dari si minimal support. Nah, jadi kalau kita punya minimal support yang kita tentukan 50% dari berapa ke transaksi. Contohnya kalau kita punya 10 transaksi, berarti kalau 50% itu minimal dia harus muncul dalam 5 kali transaksi dari 10 transaksi yang kita bicarakan. Dikatakanlah dia sebagai item yang sering muncul, item yang frekuens. Nah, sedangkan item-item yang di mana dia kemunculannya kurang dari si minimal support, kurang dari 5 ini, kurang dari 50%, nah berarti dia termasuk pada golongan item set yang infrequent atau sifatnya yang jarang muncul, kejadiannya jarang. Nah, berarti kan barang-barang itu mungkin kalau dalam konotasinya, dalam transaksi penjualan, berarti itu barang-barang yang jarang sekali dibeli oleh orang. Nah, di sini selanjutnya nanti dalam proses asosiasi, kita akan mencari sebuah aturan asosiasi atau association rules. Nah, jadi kalau kemarin waktu kita bikin
clustering, output modelnya adalah cluster. Klasifikasi itu bisa mendapatkan, aturan klasifikasi atau bisa mendapatkan pohon keputusan. Kalau pada kemarin estimasi atau forecasting kita bisa dapat rumus, regresinya atau bisa mendapatkan juga, eee, apa, arsitektur jaringan dari neural network-nya. Nah, kalau dalam asosiasi di sini, kita itu nanti akan menghasilkan yang namanya aturan asosiasi. Jadi aturan asosiasi itu jika muncul A dan B, maka D muncul ibaratnya. Jika A muncul, maka B muncul. Jika A dan B muncul bersamaan, maka C muncul. Jika A, B, dan C muncul bersamaan, maka D muncul. Nah, jadi aturan-aturan yang nanti dihasilkan dari mode asosiasi itu seperti itu. Jadi kalau saya jualan, contohnya baju, jika baju, contohnya baju atasan muncul, maka bawahan juga muncul, ibaratnya kayak gitu. Jika keluar baju gamis, maka kerudung akan keluar juga. Ibaratnya, terdapatlah suatu keterhubungan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Nah, di sini si support itu tadi yang kita gunakan dia sebagai, satu aspek pertama ya dalam kita menentukan frekuensi item set gitu ya kemarin. Tadi itu item set. Sekarang pada saat kita berbicara tentang rules gitu ya, aturan muncul X maka Y muncul, di sana ada yang namanya confidence, yang menjadi syarat, agar kita bisa mendapatkan sebuah yang namanya rules. Jadi kalau tadi untuk si item set saja kita butuh support dan minimal support. Nah, kalau untuk mendapatkan yang namanya rules, kita butuh yang namanya confidence. Lalu kita tentukan minimal confidence-nya berapa. Yang dinamakan dengan support apa? Support itu adalah kemunculan sebuah item pada sebuah transaksi. Jadi kemunculan sebuah item pada sebuah transaksi. Tuh ya, teman-teman. Contohnya di sini, saya punya daftar transaksi, ada 8 transaksi di sini. Nah, terus di sini nanti kita bisa hitung nih, ada berapa item. Oh, saya ternyata di sini punya 5 item, telur, beras, minyak, buku, dan topi. Nah, kemudian dari 8 kali transaksi, kita bisa mendapatkan berapa sih support dari setiap item ini. Support itu apa? Kita tinggal hitung saja. Contoh beras. Ada berapa beras yang muncul dalam 8 transaksi? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 transaksi yang memunculkan beras di sini. Nah, jadi beras itu dalam 8 transaksi dia munculnya 6 kali. Berarti untuk mendapatkan nilai supportnya dapat kita hitung 6/8. 8-nya dari mana ini? Dari jumlah transaksi yang kita bicarakan di sini. Berarti supportnya dapat nilainya berapa? 75%. 75% di sini. Dari mana 75% itu? Dari 8 transaksi yang sedang kita perhatikan, beras itu munculnya 6 kali. Maka dia punya nilai supportnya adalah 75%. 60/80. 6/8 adalah 75%. Nah, nanti selanjutnya kita bisa juga menghitung untuk setiap support dari item set yang lainnya. Contoh, buku. Ada berapa sih kali buku yang muncul? Nah, buku ini 1, contohnya terus 2, terus 3, ada 4. Nah, kalau 4 berarti 4/8. Oh, berarti support buku pada data set kita itu adalah sebanyak 50%. Tuh, teman-teman. Telur, dari 8 ada berapa telur muncul? 1, 2 contohnya, terus 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6. Topi, kalau topi berarti ada cuma 1, 2, 3. Oh, topi ada 3. 3/8, nah kita dapat berapa nih kalau 3/8? Berarti kita cuma dapat 3/8 itu kita cuma dapat 33% ya, teman-teman. Nah, berarti dapat 33%. Nah, jadi nanti setiap, item set itu bisa kita hitung berapa supportnya. Nah, itu kalau yang 1, Bu, kalau yang 2 kayak gini gimana? Nah, kalau yang 2 kayak gini,
Berarti hitung berapa kemunculan dia bersamaan. Jadi kalau ada beras, ada minyak. Ada berapa sih? Ada beras, ada minyak. Oh ini nggak ada. Ada beras, ada minyak nih. 1, beras sama minyaknya ada. Ini 2, beras sama minyak ada. Ini beras sama minyak juga ada. Ini beras sama minyak juga ada. Yang lainnya nggak ada, oh berarti ada 4. Nah, kalau ada 4 berarti 4/8. Nah, berarti support minyak dan beras dan minyak itu adalah 50%. Karena mereka muncul bersamaannya 4 kali pada 8 kali transaksi. Kalau ini buku sama telur, mana sih transaksi buku yang kalau bersamaan dengan telur gitu dibelinya. Nih contohnya, buku sama telur 1, terus mana lagi nih? Oh iya nih 2 nih, 2. Nah berarti dia cuma dapat 2/8. Kalau 2/8 kita dapat berapa teman-teman? Cuman 25% ya, 25% support-nya. Kenapa? Logikanya gini, semakin besar support, berarti kemungkinan mereka itu sering dibeli bersamaan. Artinya, antara barang satu dengan barang yang lainnya itu punya suatu keterhubungan. Coba kita lihat nih, beras dengan telur. Itu 5 kali transaksi, beras muncul bersamaan dengan telur. Dari 8 transaksi yang kita perhatikan. Berarti di sini, 5/8 itu berarti kita dapat berapa nih angkanya? 5/8 itu kita dapat berapa teman-teman? 5/8 hampir 6,6 ya, 6,6%. Coba bandingkan dengan buku dengan telur. Secara logika saja, orang beli beras dengan telur, itu pasti mungkin. Kenapa? Karena biasanya telur itu dijadikan lauk pauknya kan. Minimalnya anak kos juga kan pasti belinya minimal ada beras, ada telur. Hmm. Kalau anak kos juga kayak gitu, berarti bakal sering keluar. Baik di setiap setiap transaksi. Tapi sekarang antara buku dengan telur. Kapan sih orang sengaja beli buku dengan telur? Muncul mungkin, tapi sedikit. Artinya apa? Jarang terjadi. Karena biasanya orang beli buku pasti bareng dengan orang beli contohnya tas, pensil. Orang beli buku biasanya bareng dengan orang contohnya beli alat tulis yang lain. Tapi kalau orang beli buku dengan beli telur, jarang keluarnya. Walaupun mungkin masih ada kemungkinan, tapi kan karena dia jarang keluarnya, maka support-nya pun kecil. Nah, jadi hubungan support tersebut itu kayak gitu. Semakin tinggi support itu berarti semakin sering mereka keluar bersamaan. Berarti hubungan antara mereka itu semakin kuat gitu. Asosiasinya ada nih gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau support-nya kecil berarti gitu kan, hubungan antara barang yang satu dengan barang yang lain itu sangat jarang terjadi berhubungan gitu. Ya, teman-teman. Jadi si support itu kita lihat dari berapa jumlah kemunculan barang itu, item tersebut pada sejumlah transaksi yang kita perhatikan. Bu, berarti kalau sekarang transaksinya ditambah, contohnya saya jadinya punyanya 100 transaksi, Bu, berarti supportnya nanti akan berubah? Iya. Nah, nanti kita bisa melihat, harus kita lihat dulu kalau dari 100 transaksi, telur berapa kali keluar sih? Tapi berapa kali keluar per 100 transaksi yang kita bicarakan. Nah, jadi di sini kita butuh suatu jumlah transaksi dulu yang pasti. Nah, dari sana baru kita hitung berapa sih jumlahnya. Nah, biasanya kalau dibentuk dalam bentuk seperti ini memang agak susah ya, teman-teman. Kita bisa menghitung support. Tapi kalau kita mau lebih mudah, buatlah dalam bentuk seperti ini nih, dalam bentuk representasi biner. Jadi representasi biner itu dari bentuk data record seperti ini kita rubah dalam bentuk data transaksi biner. Kenapa disebut biner? Karena di sini kita buat ada berapa item sih yang kita jual ibaratnya, yang kita bicarakan. Berapa item gitu kan. Dari 8 transaksi saya membicarakan 5 item. Beras, buku, minyak, telur, topi. Nah, disusun berdasarkan alfabetik lebih enak. Kemudian per transaksi ini kita buat dia dalam bentuk biner. Kalau beras muncul, kasih 1. Kalau beras tidak muncul, kasih 0. Nah, contoh di sini, beras. Oh iya, transaksi 1 ada beras, maka dia kasih 1. Ada buku nggak? Nggak ada, kasih 0. Ada minyak nggak? Nggak ada kan? Ada telur?
ada, kasih 1. Ada topping nggak? Nggak ada, kasih 0. Nah, jadi setiap nanti transaksi yang kita bicarakan di sini, yang kita perhatikan, nanti kita setiap item yang kita juga bicarakan. Ada berapa item sih semuanya? Nah, kalau ada 5 berarti nanti kita buat seperti ini. Lalu kita sum. Di akhir kita summary, kita totalkan, kita bisa dapatkan nih nanti berapa nilai support-nya. Sum-nya sudah kita ketahuan. Nah, kalau kita buat dalam bentuk representasi biner kayak gini itu lebih enak, lebih mudah kita dalam menghitung support-nya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui support, untuk mendapatkan aturan asosiasi, kita nemu yang namanya confidence. Confidence itu apa sih gitu ya? Jadi confidence itu, kalau support itu kan hanya sekedar keluar bersamaan. Sekarang kalau confident berapa sih gitu kan? Kita yakin beras itu kalau ada beras pasti ada minyak. Kalau ada X pasti ada Y. Berapa yakin sih? Berapa kemungkinannya? Nah, semakin tinggi nilai confident berarti kemunculan X yang diikuti dengan Y itu semakin banyak. Tapi kalau semakin kecil X yang diikuti Y, maka confidence-nya akan semakin turun. Contoh, kita perhatikan yang sebelah sini. Nah, ini kita punya item. Itemnya ya, beras dengan minyak. Beras dengan minyak ini, support-nya beras itu adalah support beras dan minyak itu 75%. Dan ini adalah confidence-nya. Dari mana kita dapat beras minyak itu keluarnya adalah beras dan minyak. Oh, ini sorry ya. Beras dan minyak itu bukan 75%, berarti ini 50% ya, teman-teman. Beras dan minyak itu 50%. Dari mana 50%? Beras dan minyak hanya 4 kali muncul kan? Nah, ini saya kayaknya tertukar nih. Ini harusnya 25%. Ini saya benerin dulu aja ya, biar angkanya teman-teman tidak kesulitan ya. Saya benerin dulu angkanya karena ada kesalahan. Bentar ya teman-teman. Beras minyak 4/8 itu berarti harusnya, oke, di sini saya load aja ya, biar teman-teman bisa lihat perbaikannya. Nah, di sini berarti beras yang keluar bersamaan dengan minyak, itu kan support ya. Beras dengan minyak itu kan tadi ada 4 kali ya, berarti 4/8 itu 50. Minyak dengan beras juga sama, minyak dengan beras keluar bersama 50. Buku dengan telur cuman ada 25%, berarti kalau 25% buku dengan telur itu adalah berapa teman-teman buku dengan telur tuh tadi teh? 25% ya. Ini juga sama 25%. Kemudian beras dengan telur itu 5%, berarti 5 itu tadi 5/8 itu 66 ya. Terus telur dengan beras itu 5/8 itu 66 ya, 66%. 67 lah, 67. Oke, dari mana dapat nilai 50, 50, 25, 67, 67? Ini dari sini nih. Beras dan minyak itu keluarnya kan 4 kali, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, beras dan minyak itu keluarnya masing-masing ada beras sama minyak. Beras, minyak 1, 2, 3, 4, ada 4. Nih 4. Berapa? Transaksi 8, berarti 4/8, 50%. Buku dengan telur itu hanya keluar 2 kali, berarti 2/8, 25%. Beras dengan telur itu keluarnya 5 kali, berarti 5/8, 67%. Nah, jadi di sini yang paling depan itu ini adalah nilai support dari item set itu. Nah, sedangkan kalau ini adalah nilai confidence-nya. Nilai confidence itu apa? Sekarang kita punya berapa sih beras muncul gitu. Beras muncul itu 6. Berapa sih minyak muncul? Minyak juga munculnya 6. Beras diikuti dengan minyak, sorry, bukan yang ini ya. Berapa sih beras muncul? Beras itu munculnya 6 kali. Beras munculnya 6 kali. Beras dengan minyak munculnya berapa kali? 4 kali. Nah, berarti tinggal kita hitung aja 4/6 itu kita dapat berapa? Kita dapat berapa teman-teman kalau 4/6?
66 ya, 67 ya? Oke. Nah, 4/6 itu kita dapat 4 dibagi 6, ya kita dapat 67 atau 66% di sini. Sekarang kalau dari minyak, minyak berapa keluarnya? Minyak itu keluarnya 6 kali keluar minyak. Minyak diikuti beras keluarnya berapa kali? 4 kali ya? Ini juga sama, berarti 4 kali 6 itu dapatnya, apa, 4/6 gitu ya, dapat 66%. Sekarang buku dengan telur nih, buku itu, eee, buku telur itu keluarnya 25% support-nya. Sekarang confidence-nya, buku itu keluar berapa kali? Buku itu keluarnya 4 kali, buku keluar 4 kali. Buku dengan telur keluar berapa kali? 2 kali, berarti 2/4 kita dapat 50%. Nah, sekarang telur, telur berapa keluarnya? Telur itu keluarnya 6 kali nih. Nah, telur kan yang paling awal nih. Telur keluarnya 6 kali, terus sekarang buku dengan telur keluarnya cuma 2 kali, berarti 2/6 kita dapat berapa? 33%. Nah, jadi buku dengan telur, dia punya nilai support yang sama dengan telur, dan buku gitu ya. Jadi jika buku dibeli, maka telur pun dibeli, jika telur dibeli, maka buku dibeli. Dia punya support yang sama karena keluarnya bersamaan. Tapi dia memiliki nilai confidence yang berbeda. Kenapa? Karena tergantung dari berapa kali buku keluar. Di sini buku keluar itu hanya, berapa kali? Buku 4 kali. Sedangkan telur keluarnya itu 6 kali. Mereka keluar bersamaan itu hanya 2 kali, maka nilai support-nya jadi berbeda. Di sini mah 2/4 jadi 50%, berarti confidence-nya buku, maka jika di buku maka dia beli telur itu hanya 50%, tapi confidence dari seseorang membeli telur diikuti buku itu hanya 33%, berarti confidence-nya kurang. Ya karena jarang lah orang beli beli telur kemudian dia beli buku gitu, karena kebanyakan pasti dia akan beli yang lain. Contohnya yang ini nih, beras dengan telur. Beras dengan telur keluar bersamaan itu adalah sebanyak 5 kali. Nah, berasnya keluar, itu beras keluar 6 kali, berarti 5/6. Nah, berarti dia sangat sering, sangat kalau yakin sekali orang setelah membeli beras pasti membeli telur. Ini pun sama, keluarnya telur dan beras bersamaan 5 kali. Keluarnya telur saja itu hanya 6 kali. Berarti di sini, makin sering orang membeli bertelur barengan dengan beras. Jadi nilai support dan confidence itu teman-teman sangat tergantung dari, yang mana yang kita jadikan X dan mana yang akan kita jadikan Y. Nah, ini karena aturannya pasti adalah berupa X dan Y ini rules-nya. Jadi jika kita X-nya adalah beras, maka Y-nya contohnya adalah minyak, dapat nilai confidence-nya 66%. Sekarang jika X-nya adalah beras dan Y-nya adalah telur, maka kita dapat nilai confidence 83%. Jika sekarang saya menjadikan telur ini sebagai X dan Y-nya jadikan si buku, nah, maka keluarnya telur diiringi dengan keluarnya buku itu hanya 33% confidence-nya. Tuh, jadi confidence itu adalah probabilitas itu ya, suatu transaksi yang ada X-nya. Nah, X-nya itu faktor yang pertama juga mengandung Y. Berarti berapa jumlah yang ada X-nya, berapa jumlah X dengan Y. Berarti jumlah X berbarengan dengan Y per jumlah X saja. Nah, itulah minimal ya sebut dengan nilai confidence. Nah, sekarang apa sih gunanya minimal support dengan minimal confidence? Dia itu nanti berguna pada saat kita akan menentukan berapa sih item setnya gitu ya. Berapa sih item setnya yang akan kita bicarakan dari sini. Nah, karena kan kalau kita buat suatu item set dengan aturan X keluar Y, itu pasti akan banyak. Dari 5 item saja, pasangannya kan terjadi banyak. Pasangan 1 aja udah 5, pasangan 2 ada berapa, pasangan 3 berapa, pasangan 4 berapa. Nah, inilah yang membuat suatu kegiatan mencari pattern gitu ya, atau menjadi pola itu, pola frekuensi itu sangat mahal. Karena kalau kita gunakan aturan yang sifatnya trial error, berapa banyak gitu kan pasangan item yang harus kita hitung. Nah, sehingga di sini
muncullah algoritma-algoritma asosiasi yang di mana mereka itu mensyaratkan adanya penentuan minimal support dan minimal confidence. Agar kita benar-benar hanya memperhatikan pada item set yang memang frekuensi, artinya sering muncul. Jadi kita hanya memperhatikan pada item set yang sering muncul saja, yang tidak sering munculnya kita nggak perlu untuk dihitung berulang kali. Nah, makanya di sini proses asosiasi itu sangat lama karena kita akan melakukan perhitungan yang cukup banyak. Kalau kita hitung menggunakan teknik trial error atau brute force gitu ya, itu pasti ada 5 item itu. Ini kalau pasangannya satu udah ada 5 item. Kalau kita buat mereka dalam pasangannya dua-dua ada berapa item. Ada 3 pasangan ada berapa item. 4 pasangan berapa item. Dihitung makan banyak juga kan, mungkin sampai puluhan yang harus kita hitung. Tapi kalau dengan adanya minimal support dengan minimal confidence, itu tahapan iterasi kita dalam menentukan item set itu bisa lebih ringkas. Contohnya di sini. Pada saat kita menggunakan a priori, efek grow, kita hanya memperhatikan pada item set yang sering muncul. Jadi jika ada item yang jarang, kita tidak perlu memperhatikannya. Contohnya kayak gini. Dari 8 transaksi yang saya perhatikan di sini, dengan ada 5 item, beras, buku, minyak, telur, dan topi, saya tentukan minimal support-nya adalah 50%. Artinya, karena jumlahnya di sini adalah 8, maka untuk bisa dibicarakan, untuk bisa dia masuk ke item set yang kita akan masukkan dalam aturan asosiasinya, minimal harus ada 4 kemunculan. Kurang dari 4, maka item tersebut itu tidak perlu kita bicarakan lagi, karena kedepannya dia akan jarang sekali muncul. Dari dataset kita, nah kita hitung dulu untuk item satu, nah itu satu item set ya, berarti dalam setnya, dalam pasangannya itu hanya ada satu item. Nah, kita hitung berapa beras, berapa buku, berapa minyak, berapa telur, berapa topi. Lalu kita bandingkan, oh ternyata si topi karena dia punya nilai frekuensinya 3 dan kurang dari 4, maka topi tidak akan kita masukkan pada pembicaraan item set. Maka nanti item set kita itu hanya akan memuat yang 4 ini. Ini jelas lebih ringkas, karena nanti setiap yang ada topi tidak perlu kita bicarakan lagi. Tidak perlu kita buatkan lagi item setnya. Nah, jadi kita hanya berbicara tentang 4 saja, yang di mana dia memenuhi minimal support. Nah, ini minimal support-nya. Nah, berarti 50% dari 8 transaksi itu adalah 4 kali transaksi. Kemudian, setelah kita dapat satu item set, kita pasti akan masuk ke pembuatan 2 item set. Berarti kita bikin satu setnya itu terdiri dari 2 item. Nah, kalau kita sudah mengurutkan dia menggunakan alfabetik, gampang. Tinggal beras sama buku, beras sama minyak, beras sama telur, buku sama minyak, buku sama telur, minyak sama telur. Jadi kita buat dia dalam bentuk, apa ya namanya itu ya, jadi tidak diulangi ya, jadi antara beras dengan buku dan buku dengan beras itu hampir jadi sama ya, teman-teman. Jadi kalau kita nemu pasangan beras dengan buku, itu kan sama dengan pasangan buku dengan beras. Jadi di sini kita buatkan dia bentuknya seperti ini. Lalu kita hitung berapa kemunculan beras bersamaan dengan buku, berapa kemunculan beras bersamaan dengan minyak. Nah, karena sekarang sudah ada minimal support, berarti yang tidak masuk itu tinggal kita hapus, kita hapus, kita hapus. Jadi pembicaraan pada 2 item set hanya ini saja. Nah, ini satu item set ada 4, yang 2 item set cuma ada 3. Nah, selanjutnya dari yang 3 ini, untuk dibuatkan dalam item set, 3 item set, ya, 3 item set, berarti kan di sini udah ada beras nih, beras. Nah, ada yang sama nih di depannya. Nah, ada yang sama depannya, kita lebur, dia jadi beras, lalu masukkan yang pertama minyak, terus yang kedua adalah telur. Oke. Nah, jadi dari dari yang dua item set ini, kita bisa buat jadi 3 item set. Nah, sekarang kita cek minyak dan telur. Nah, ini udah dibicarakan di sini minyak dan telur ya. Sehingga dari sini kita hanya dapat 3 item setnya. Jadi kita hanya mendapatkan sebuah pasangan yang terdiri dari 3 item. Dan hitung jumlahnya ada 4. Jadi di sini kita hanya akan berbicara tentang
4 ditambah 3 ditambah 1. Jadi kita hanya membicarakan 7 item set untuk mendapatkan rules-nya, mendapatkan berapa aturannya. Bagaimana caranya? Tinggal hitung confidence-nya, hitung yang tadi confidence-nya teman-teman. Nah, hitung confidence-nya yang tadi ini. Nah, cari hitung confidence. Berapa nilai minimum confidence-nya? Contoh, saya mensyaratkan 50% confidence-nya, berarti dari rules ini, manakah yang confidence-nya masuk ke dalam 4, minimal 50, berarti 4 ya, confidence-nya 50%. Nah, berarti nanti kita lihat berapa sih kemunculan beras. Oh, berarti ini bisa muncul beras, minyak, telur. Terus kalau yang ini, berapa sih hitung confidence-nya? Sampai nanti kita bisa mendapatkan berapa sih, bagaimana sih association rules-nya gitu ya. Oke, biar lebih paham, teman-teman saya ajak ke ini aja lah, saya ajak teman-teman ke rapid miner-nya ya, karena teman-teman pasti lebih senang kalau kita nemu di sini, biar nggak susah mikir ya. Di sini saya dapatkan datanya, ini datasetnya teman-teman. Nah, ini datasetnya. Dibuat kayak gini aja datasetnya. Di datasetnya teman-teman yang asalnya berupa dataset begini nih ya. Sorry, mana tadi dataset awalnya? Yang ini dataset awalnya. Ini per transaksi. Anggap saja gini, per satu struk penjualan. Nah, teman-teman tiap struk penjualan itu diinput. Nah, jadi pernah punya mahasiswa bimbingan ya menggunakan algoritma a priori. Jadi karena dia tidak diberikan dataset database-nya ya. Nah, database-nya itu tidak lengkap kata tokonya tersebut. Jadi dia harus nginput dari rekapan kopian struk. Jadi semua struknya dia input satu-satu. Nah, jadi memang kalau kita bikin penelitian data mining itu yang biasanya penuh perjuangan itu adalah mendapatkan dataset. Jadi anak bimbingan saya itu karena dia itu kan punya tempat penelitiannya di sebuah minimarket ya, bukan minimarket yang franchise kayak gitu ya, tapi minimarket yang dikelola oleh sebuah pesantren gitu. Jadi pesantrennya bikin minimarket sendiri. Nah, kemudian dia tuh kalau dia beli program si pesantrennya tersebut, si apa pengurus minimarketnya tersebut. Dan tidak tahu caranya untuk mendapatkan rekapan transaksi gitu. Akhirnya anak bimbingan saya itu cuma ditawarin nih ada juga katanya rekapan struk. Jadi biasanya si mesin kasirnya itu mengeluarkan 2 struk, 1 struk untuk pelanggan yang disobek dikasihkan, satu lagi struk kopian yang ada di toko. Nah, akhirnya dia harus input satu-satu dari struk. Nah, di-input dia kayak gini, dibuat Excel. Nah, terus akhirnya karena kebutuhan untuk membuat asosiasi, dibuat jadi bentuk seperti ini. Nah, jadi dia kerja keras nih untuk bisa melakukan penelitian asosiasi di tempat tersebut. Nah, udah dibuat kayak gini, barulah nanti diproses dalam a priori-nya. Nah, di sini kita akan gunakan Epegro ya, karena saya kebetulan Epegro dan a priori itu hampir sama ya teman-teman. Dan teman-teman tinggal baca aja apa bedanya gitu ya. Nah, ini bentuk dataset awalnya. Cuman karena di sini di dalam Rapid Miner itu harus menginstalkan a priori ya, jadi saya pakai Epegro saja. Terus ini kita bikin dia discrete, apa sih harus pakai discrete frequency, karena di sini yang kita bicarakan itu adalah tentang frekuensi ya, tentang jumlahnya, kan ada menghitung jumlahnya. Kan kalau di sini, ini kita dapat langsung aja ke itemnya teman-teman ya, ID-nya nggak usah dimasukin, kita pilih si itemnya saja, contoh tadi beras, buku, minyak, telur, topi. Ini item-item yang kita bicarakan, dia dalam bentuk integer gitu kan, di sini berupa biner 0 dan 1 gitu kan nilainya. 0 dan 1 ini minimumnya 0, maksimumnya 1. Nah, di sini dia terbaca sebagai nilai integer, kemudian kita buat dalam bentuk nominal to binominal, nah, numerical to binominal ya, biar dia bisa muncul nilainya dalam bentuk yes, yes atau no gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bikin modeling asosiasi. Nah, ini sebenarnya banyak ya, teman-teman pakai yang mana? Kita pakai Epegro, karena yang tersedia di sini Epegro. Nah, di sinilah kita tentukan berapa minimal support. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita bisa lihat ada support kan, minimum requirement-nya apa yang digunakan. Kita gunakan support.
Oh, ini minimal support-nya terlalu besar nih, 0,95. Berarti dia kemunculannya kalau dari 8 harus minimalnya 7 gitu ya. Saya turun aja ya, 50%, berarti minimal dari 8 transaksi muncul 4 kali yang kita masukkan. Kemudian kita buat create association rule-nya. Nah, disinilah kita menentukan berapa nilai confidence-nya. Nah, di sini nilai confidence-nya, ini kan 0,8, kita kurangi aja jadi 0,5. Nah, ini supportnya 0,5 di Epic Grow, di create association rule-nya, confidence-nya juga 0,5. Oke, kita tampilkan datanya ya. Kita tampilkan rules-nya, kita tampilkan juga itemnya. Kalau sudah, kita jalankan. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Tadi saya udah set, udah dicoba, udah biasanya nggak ada error kayak gini. Cuman kenapa ya dia muncul tiba-tiba error jadi kayak gini? Ini integer, integer, integer. Oke, ini harusnya tidak ada lagi yang berubah, tapi dia nggak muncul. Nah, sip. Akhirnya muncul juga. Dengan segala, saya nggak pakai discrete ya, jadi ternyata dari proses discrete-nya yang membuat tadi agak sedikit error. Nah ini, ya teman-teman, ini adalah frekuensi item setnya. Jadi tadi yang sudah kita dapatkan kan, sama dengan yang ada di dalam slide. Ini kalau beras, minyak, telur, ini buku. Jadi si topi nggak masuk ya, topi nggak masuk karena dia supportnya kecil, lebih rendah dari 0,1. Terus ini untuk yang 2 item, beras minyak, beras telur, dan minyak telur. Terus ini yang 3 item. Ini item setnya didapat dari frequency item hasil dari Epic Grow-nya. Ini terus untuk association rule-nya ini. Nah, di association rule ini kita kan punya support sama punya confidence. Confidence kita sudah setting tadi minimalnya 0,5. Berarti di sini ada premise dan ada conclusion. Ini X-nya si premise, ini Y-nya si conclusion-nya. Jadi kita mendapatkan kalau beras dan telur dibeli bersamaan, pasti minyak juga dibeli. Kalau minyak dan telur dibeli, pasti beras juga dibeli. Nah, terus kalau beras, pasti dia beli telur. Kalau dia beli telur, pasti dia beli beras. Kalau dia beli minyak, pasti dia beli telur, gitu kan. Kalau dia beli telur, pasti dia beli minyak. Kalau dia beli beras dan minyak, dia juga pasti beli telur. Nah, jadi ini hasilnya. Dari kita keluarkan ya hasilnya. Dari hasil yang ini, oke, kita keluarkan hasilnya ya. Jadi dari dataset kita yang kayak gini, kita dapatkan item setnya, kita dapatkan association rules-nya. Ternyata teman-teman, kesalahan tadi saya masukin si discrete itu yang bikin jadi errornya. Harusnya langsung bikin numerical to binominal, kemudian saya masukin Epic Grow, setting 0,5 di sini, ininya tetap item for dummy ya, supportnya 0,5, terus ini di Epic Grow-nya udah, lalu kita tinggal masuk si tinggal masukin si association rules-nya. Nih saya keluarin rules-nya, saya keluarin item set-nya dari Epic Grow, dan saya keluarin dataset aslinya nih dari sini, dari pembacaan Excel-nya. Nih keluar ini dataset aslinya. Ini semuanya nggak pakai ID, nggak pakai target ya. Tipe datanya integer 0 dan 1. Ini frekuensi itemnya, dan ini association rules-nya. Kalau dalam bentuk graph-nya bisa dibuat dalam bentuk graph kayak gini, dalam bentuk tree-nya, atau dalam bentuk deskripsi seperti ini. Ini ada confidence-nya berapa. Ya, seperti itu teman-teman. Maafkan ya, tadi ada sedikit error karena saya memasukkan operator yang salah gitu ya. Oke, ya. Kalau penelitian association rule, saya pernah awal mula saya kenal itu bantuin teman saya karena kebetulan waktu tesis kan saya ngambil klasifikasi cepat 5. Nah, teman saya kebetulan ngambil association rule pakai Epic Grow gitu ya. Dari sini saya tahu oh ternyata cukup menarik ya penelitiannya. Nah, kemudian untuk si mahasiswa saya pernah ada 2 yang pakai ini. Satu itu dia bikin
asosiasi dengan klasifikasi. Jadi cerita asosiasi dengan klasifikasi itu, dia punya dataset eee, dari sebuah distributor. Jadi dia mah udah di-setting, datasetnya udah ada. Jadi yang pertama itu penelitian Mas Yose itu enak karena dia datasetnya ada, dikasih dari distributornya. Dia membuat suatu asosiasi barang, hubungan antar barang. Kemudian diklasifikasi. Nah, klasifikasinya itu dia mengambil riwayat hari dan, eee, hari dan, mmm, hari sama apa ya, dia banyak sih, cuman hari sama kalau nggak salah minggu ke berapa di bulan tersebut dan hari apa. Apakah barang itu keluar, cepat atau tidak. Bikin klasifikasi terus diasosiasikan. Sehingga nanti kita bisa bikin asosiasi, bisa bikin tahu ya item set mana barang yang keluarnya itu adalah asosiasi barang yang fast moving dengan barang yang, jarang keluar. Jadi fast moving itu barang-barang yang cepat keluarnya. Nanti dikasih klasifikasinya per hari apa gitu, hari apa barang itu keluarnya cepat, hari apa barang itu keluarnya lambat. Nah, kemudian dicari item set-nya gitu kan, apakah benar nggak dia itu berhubungan. Nah, kalau berhubungan, maka dia contohnya kalau ada item set di mana X-nya adalah fast moving dan Y-nya adalah yang, jarang keluar, nah itu nanti bisa dibuatkan satu promosi gitu, promosi penjualan. Jadi kita bisa bikin kalau orang ini membeli bersamaan kita kasih, diskon apa gitu, biar si yang kurang yang tidak sering keluar ini, itu bisa ikut keluar bersamaan dengan barang-barang fast moving. Karena kan yang namanya distributor itu yang penting barang bisa keluar gitu dari gudang, bisa sampai nyampe ke toko gitu untuk diperjualbelikan. Nah itu tahun berapa ya, tahun 2017 kalau nggak salah penelitian itu. Cuman sampai skripsi aja tidak dipublikasi, karena saya pembimbing 2 juga sih. Terus yang terakhir itu yang 2 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2019, 2018 lah ya. Nah itu yang di mana dia hanya bikin asosiasi saja. Nah, itu kan kebetulan 2 mahasiswa saya itu bikin asosiasinya di bidang, penjualan lah ya di toko. Dulu saya juga punya asisten dosen, kebetulan dia ngambil juga data mining. Nah, dia itu bikin asosiasi di sekolah. Jadi kalau teman-teman ya ada yang tertarik. Jadi ceritanya, dia itu mau bikin sistem penunjang keputusan proses, eee pengayaan, karena kan zaman dulu mah ada UN, kalau sekarang kan nggak ada UN ya, jadi sekolah-sekolah kan nggak usah ribut. Kalau zaman dulu tahun 2015, 2016 itu kan masih, ramai UN ya, jadi sekolah itu harus melakukan pengayaan agar siswanya siap UN. Nah di sini mengambil data dari sebuah SMA, nilai-nilai mata pelajaran yang akan di-UN-kan. Nah di sana dia bikin clustering asosiasi. Nah, jadi dia bikin satu klaster, bikin 2 klaster kalau nggak salah dia bikin 2 klaster. Nah, dari klaster tersebut, eee, didapatkan, 2 dataset, klaster satu dengan klaster klaster kedua. Kemudian masing-masing klaster itu dibuat asosiasi. Jadi ada 2 klaster itu tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan. Jadi dia pengen bikin 2 klaster yang harapannya itu klasternya itu satu menampung klaster nilai yang bagus dengan nilai yang tidak bagus. Nah terus, karena kan klaster mah tidak bisa kita prediksi ya, jadi dia buat aja 2 klaster dengan harapan seperti itu, ternyata dia bikin 2 klaster yang memang ada perbedaan dari sisi nilainya. Pada saat 2 klaster tersebut terbangun, terus dianalisis, ternyata memang ada perbedaan signifikan antara nilai siswa di klaster pertama dengan nilai siswa di klaster kedua. Kemudian dia bikin asosiasi. Nah, asosiasi di sini dia tujuannya adalah untuk menganalisis masing-masing klaster. Klaster yang pertama itu, mata pelajaran apa sih yang, banyak nilai yang apa ya, keluarnya itu dia punya kebutuhan untuk diperbaiki gitu ya. Nah, jadi nanti keluarnya mata pelajaran apa yang harus diberikan pengayaan lebih. Klaster pertama itu ternyata bahasa Inggris dengan IPA kalau nggak salah. Nah, klaster yang kedua juga sama, ternyata bahasa Inggris dengan IPA. Kata saya itu akhirnya pada saat saya nguji,
daripada kamu bikin klaster ternyata hasilnya sama, kenapa aja nggak langsung asosiasi. Jadi diasosiasikan mata pelajaran mana sih yang nilainya butuh untuk dibuat pengayaan. Jadi mata pelajaran A dengan mata pelajaran B itu karena nilainya bersamaan kecilnya ibaratnya kayak gitu. Yang pasti asosiasi itu, lumayan banyak lah penelitian teman-teman kalau kita lihat di Google Scholar, penelitian-penelitian tentang asosiasi cukup banyak dan, implementasinya pun bisa teman-teman lakukan di toko, di suatu perusahaan, di sekolah juga bisa. Yang penting di sana masalahnya itu adalah keterkaitan bagaimana caranya kita menampilkan hubungan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Contohnya kalau setiap orang yang nilai matematikanya kecil, pasti contohnya nilai fisikanya kecil berarti. Nah, dibuat asosiasinya benar atau tidak gitu kan. Karena nanti akan berpengaruh pada proses pengayaan. Kayak tadi ya, asdos saya dulu gitu bikin penelitian tentang itu. Kalau teman-teman bisa nyari tahu ibaratnya kalau dalam pembelajaran mahasiswa informatika gitu kan ya, kalau ibaratnya dia punya nilai kalkulus kecil, itu akan berpengaruh nggak ke mata pelajaran yang lain, ke mata kuliah yang lain. Kalau kalkulusnya dapat nilai C, berpengaruh nggak gitu kan? Apakah ada nggak hubungan antara mata kuliah yang sudah didapatkan teman-teman dari semester 1 sampai semester 5 yang saling terkait gitu. Nanti itu sebenarnya bisa kita cari tahu sebagai menjadi satu pengetahuan kita. Oh ternyata ibaratnya kalau saya punya dataset mahasiswa STT Garut gitu ya, yang kayak tadi saya bilang. Kalau saya kan kemarin rata-rata nyarinya ke sistem prediksi. Coba kalau sekarang kita bikin analisis. Dari dataset itu kita lihat jangan dari IP sekarang, tapi dari nilai per mata kuliah. Nah teman-teman kan pasti punya nih, si Prodi kan pasti punya data nilai mata kuliah teman-teman nih. Ya kita ambil aja nilai alumni STTG gitu ya, tahun angkatan pertama sampai angkatan kemarin. Ambil nilai per mata kuliahnya. Terus kita cari item set mata kuliah yang C nilainya. Pernah nggak? Ada nggak gitu kan? Berpengaruh nggak satu mata kuliah ke mata kuliah yang lain? Ya contohnya nanti kita dapat, nah setiap yang mata pelajarannya C, dia dapat nilai mata kuliah kalkulusnya C, ibaratnya dia dapat juga mata kuliah matematika diskritnya C. Atau mungkin juga nanti keluarnya ibaratnya yang dasar pemrogramannya C, pasti pemrograman yang lainnya bisa jadi C juga. Nah, mungkin dari sana kita bisa dapatkan suatu informasi tentang keterhubungan antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain. Oh, kalau orang ini contohnya algoritma pemrogramannya dapat A, maka setiap mata pelajaran atau mata kuliah yang berhubungan dengan pemrograman pasti dia dapat nilai A juga. Nah, dari sana itu sebenarnya bisa menjadi suatu pertanyaan, apakah bisa nggak, ada nggak hubungan keterhubungan antar satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Nah, siapa tahu nanti di sana bisa menjadi suatu pengetahuan buat sebuah prodi gitu kan. Oh, ternyata kalau seorang mahasiswa nilai contohnya nilai dasar pemrogramannya udah bagus, maka dia itu bisa juga lulus di mata kuliah yang lain. Dia akan terpengaruh pada mata kuliah A, B, C, dan D. Nah, jadi kalau kita berbicara asosiasi, berarti kita akan berbicara tentang hubungan satu atribut dengan atribut yang lain. Hanya saja, nah kita butuh membuat dalam bentuk biner ya. Jadi si datasetnya harus dibuat dalam bentuk biner yang tadi, dibuat 0 dan 1.